Terima kasih Bu Hetifah, Mas Mujib dan Mas Purnomo dari fraksi Partai Golkar. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Gerindra, Pak Mas Azam. Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, baik yang fisik maupun yang virtual, Mas Menteri dan Bu Sekjen dan seluruh jajaran yang hadir di sini. Menarik sekali, banyak sekali tema yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri dan kawan-kawan terkait dengan isu-isu terkini dari berbagai topik. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara singkat, nanti akan kami sambung dengan teman-teman dari Gerindra yang lain. Pertama terkait P3K, seperti yang disampaikan oleh teman-teman semua. Mas Menteri yang saya hormati, kami baru saja mengikuti atau baru masuk minggu kedua setelah masa reses kemarin. Ini tentu kami ketika turun ke dapil, banyak sekali ditanya terkait P3K, ya. Karena terkait guru honorer P3K ini menjadi isu nasional yang terus-menerus menjadi headline di setiap media, sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik dan tentu ini menjadi sering kita temui di dapil kita masing-masing. Kebetulan minggu kemarin ketika kami reses, dapil saya di Banten 1, Lebak dan Pandeglang juga menyampaikan hal yang sama, ya, terkait P3K. Ini ada aspirasi salah satu dari formasi mereka yang dinilai kurang, yaitu terkait dengan PAI, ya, guru PAI. Sedangkan kebutuhan di Kabupaten Lebak 606 guru pawikan, tetapi formasi yang tersedia cuma 28. Ini tentu menjadi kegelisahan bagi teman-teman semua. Sementara ada 132 dari guru PA ini yang sudah lolos passing grade. Karena tidak ada formasinya, maka mereka menunggu, harap-harap cemas lah kira-kira. Ini menjadi yang harus saya sampaikan pada saat rapat, karena saya sekarang ini terus terang saja ditonton oleh mereka. Para guru PAI ini harus segera saya sampaikan kepada Mas Menteri dan jajarannya. Mudah-mudahan nanti bagi teman-teman yang sudah lolos, baik PAI ataupun formasi yang lain, menjadi segera dicarikan jalan keluarnya. Itu pertama. Kedua, terkait dengan pembiayaan dari P3K. Ya, kami terus-menerus akan kami sampaikan, karena terus terang saja pernyataan dari kepala daerah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi, Pak Menteri, Mas Menteri, bahwa ADAU kami tidak bertambah, tetapi betul nggak sih sebetulnya ini menjadi sudah dibayarkan oleh pusat. Nah, ini kuncinya adalah sosialisasi kepada mereka, ya, secara masif. Surat sudah betul, tetapi kami berharap bahwa kepala daerah itu betul-betul harus di stressing secara berkala terkait dengan ini, karena ini menyangkut banyak orang, menyangkut nasib mereka. Alhamdulillah dari yang lolos tahap 1, Pak Iwan sudah mulai pemberkasan mulai minggu ini, ya, dan ini mudah-mudahan bisa berlanjut ke yang tahap 2 dan berikutnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mas Dino, terkait kurikulum, ya. Kurikulum ini tentu penting di masa pandemi ini. Kemarin kita mengadakan kurikulum darurat atau yang disederhanakan, yang kemudian akan menjadi kurikulum prototipe, ya. Ini saya berharap betul-betul difokuskan untuk mengejar learning loss, ya. Ini saya menjumpai salah satu sekolah yang gurunya itu hampir nangis ke saya ketika kelas 4 SD ternyata belum bisa baca tulis, gara-gara selama hampir 2 tahun, Mas Menteri, mereka mengadakan pembelajaran secara daring dan di situ blank spot. Jadi apa yang diajarkan oleh guru itu sangat-sangat terbatas. Nah, inilah kita berharap adanya kurikulum prototipe ini memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang seperti ini. Apalagi
di dapil kami, Lebak ini rata-rata lama sekolah ini 6,1 tahun dan Pandeglang cuma 6,3 tahun. Tentu ini juga menjadi PR buat kita bersama, bagaimana supaya ini menjadi lebih tinggi lagi angkanya. Yang keempat, terkait KIP dan UKT. Nah, saya berharap terkait UKT ini bisa terus, program ini terus disampaikan oleh, ini bagus sekali bagi mereka yang tidak berkesempatan mendapatkan KIP. Ya. Dan saya mengapresiasi upaya dari Kemendikbud dalam rangka mengusulkan kepada pemerintah penambahan anggaran sebesar 10 triliun kepada pemerintah, dan saya mendengar tadi juga sudah disetujui oleh Pak Presiden dan Menteri Keuangan. Ini mudah-mudahan menjadi ada program ini menjadi lebih bertambah lagi. Yang terakhir terkait pembelajaran tatap muka, Mas Menteri. Nah, kami berharap Kemendikbud melalui stakeholder yang ada di bawahnya, kepala daerah dan seluruh dinas, baik provinsi maupun kabupaten kota, memantau secara berkala, karena ada daerah yang sudah full, ada daerah yang masih belum sama sekali, sementara vaksinasinya sebetulnya sudah bagus di tingkat siswa dan di tingkat gurunya bagus, tapi mereka tidak melakukan pembelajaran secara maksimal, paling 1 minggu 1 kali. Tentu ini juga menghambat bagaimana siswa ini kemudian menerima pembelajaran secara maksimal, terutama bagi tingkatan satuan pendidikan di tingkat SMP awal dan SMA awal. Tentu ini menjadi juga catatan untuk kita semua. Saya rasa itu pimpinan yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nuroji.